Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Memiliki ratusan pohon durian sultan di luas tanah hektaran tentu saja menjadi hal yang begitu menarik. Terlebih, jajaran pepohonan durian ini disusun begitu rapi. Kita sekarang ada di kebun durian, ada sekitar 2,5 hektar, ada 400 pohon ya. Nah, 400 pohon itu terdiri dari dua jenis, itu sekitar 300 itu adalah pohon durian musangking, yang sisanya adalah black thorn. Jadi kalau mungkin teman-teman ke Jakarta, itu musangking itu sekilo sekitar 500.000, kalau black thorn sekitar 800.000. Jadi kita kenapa pilih jenis itu, karena jenis unggulan ya, untuk istilahnya supaya kita optimum. Seperti tadi saya ceritakan, di kambing itu ada hasil sampingan yaitu kotoran kambing, dan ternyata kotoran kambing itu sangat bermanfaat. Jadi ini baru 3 tahun tapi teman-teman nanti lihat sudah berbuah. Salah satu penyebabnya adalah kita setiap 3 bulan kita kasih kotoran kambing yang sudah kita fermentasi. Itu mungkin bedanya dengan perkebunan yang lain itu. Awalnya ini kan hobi, tapi terus dasarnya kan barokah. Ternyata di awal itu yang menurut saya justru suka, karena saya pengusaha ya. Di sana pegawainya ternyata 20. Jadi ternyata kita bisa memberi manfaat buat orang lain. Nah itu buat saya yang hasil sampingan ya, tapi justru itu bisa jadi utama gitu. Jadi nah kedepannya ini justru udah banyak nih, kan orang yang bisnis durian juga udah banyak gitu. Tapi ini kita baru 3 tahun udah panen dengan jumlah yang cukup banyak. Ini efek samping lainnya ya. Dengan hobi yang tadinya hobi akhirnya bisnis, ternyata saya bertemu dengan banyak banget community. Kayak kemarin itu ada 35 orang rombongan sepeda dari ITB. Ini udah ada satu grup sepeda juga yang dari Bandung. Itu dia ada 40 orang mau datang ke sini juga. Kemudian ada rombongan macam-macam lah yang datang ke sini. Ada alumni ITB, ada teman-teman SMA ya dari Jakarta, ada yang SMA dari Semarang. Jadi saya ibaratnya itu menambah semangat saya karena nambah komunitas bisnis, dan ini juga membantu pengembangan usaha ini, karena secara nggak langsung ada indirect marketing lah di sini. Ini durian black thorn. Jadi ini yang saya bilang tadi, ini istilahnya durian sultan, ini mahal ini. Satu pohon ini panen pertama bisa sekitar 40 buah. Kenapa disebut black thorn? Karena di ujungnya ini warna hitam nih kalau udah matang. Ini di ujungnya kan ada duri nih. Kalau dia matang ini warna hitam, makanya disebut dengan black thorn. Ini black thorn bisa 3-4 kilo. Nah, uniknya di kita, kita melakukan pembuahannya itu manual. Jadi biasanya kalau durian itu mengandalkan serangga atau kelelawar gitu. Kalau kita memang kita ambil putiknya itu, benang sarinya kita ambil, kita masukkan ke putik secara manual. Jadi boleh dibilang pembuahannya 95% akan terjadi dan tidak merusak bunga-bunga yang lain, karena kalau kelawar kan kepaknya itu bisa merusak yang lain.
Ini durian musangking, ya. Kelihatan bedanya blackthorn dia bulat-bulat, terus ini musangking agak sedikit lonjong gitu, dan di ujung nggak ada duri hitamnya tadi. Jadi ini mungkin butuh ya 2-3 minggu lagi dia mateng. Memang musangking ini kebetulan panennya udah sejak bulan November, jadi udah mulai berkurang ya. Kalau blackthorn masih banyak sekali gitu. Nah, kenapa di sini itu tadi saya udah jelasin 3 tahun aja udah berbuah. Kadang-kadang di tempat lain itu masih butuh waktu lama. Jadi kita itu yang rutin adalah 3 bulan. Itu setiap 3 bulan kita kasih kotoran kambing. Kemudian setiap ada yang setiap 2 bulan kita kasih pupuk NPK ya. Ada juga setiap 2-3 hari sekali kita semprot untuk pupuk daun dan juga pupuk bunga lah kayak gitu. Nah, yang juga unik dari durian itu, dia itu membutuhkan air tapi tidak boleh berlebih airnya. Jadi di musim kering ya setiap 2 hari kita semprot air ya. Yang kalau di musim hujan kita buat selokan seperti ini. Jadi selokan-selokan supaya airnya itu nanti mengalir, jadi tidak menggenang di bawah pohon. Nah, ini tujuan selokan ini. Jadi kalau hujan dia langsung ngalir ke sana, selokannya langsung kita buang ke tempat arah tertentu supaya dia nggak mengenang. Kita ini sebenarnya integrated farming ya. Jadi dari kambing kita kotorannya untuk pupuk, kemudian sebagian dari tanah kita tanam untuk pakan kambing. Jadi di situ untungnya. Karena kalau kita kebun durian tapi tidak punya kambing, kotoran kambingnya beli, itu jatuhnya juga sangat mahal. Karena itu kesannya murah tapi ngangkutnya mahal tuh. Untuk jumlah pohon yang sebanyak ini setahun itu bisa sampai 250 juta untuk kotoran kambing. Kita tinggal angkut aja tuh dari kandangan di sebelah itu. Nah, itu mungkin yang membuat kita 3 tahun ini aja kita udah panen. Ini kan hobi ya, kambing hobi, terus durian juga hobi yang membawa hasil. Jadi memang saya nih graduate dari ITB Teknik Elektro. Saya punya usaha di bidang telekomunikasi. Tapi begitu di sini itu yang namanya stress release, nyaman, pemandangannya enak. Jadi kalau ke sini subuh-subuh itu udaranya sangat segar. Makanya kita juga membuat beberapa gazebo di beberapa tempat yang pemandangannya bagus. Jadi teman-teman yang mau ke sini, viewers semua ke sini, itu bisa makan di sini dengan harga diskon khusus. Nah, karena kita memang udah supply ke beberapa toko di Jakarta, ya kan? Ya kalau mereka jualnya, teman-teman tahu di sini kita punya diskon khusus lah gitu. Nah, ini kita punya satu pohon montong ya. Kita ada satu montong, juga ada satu bawor nih besar. Sebetulnya tujuannya kita pelihara montong ini nggak dijual sih. Ini hanya untuk benang sarinya montong kita kawinkan dengan musangking. Jadi rasa musangking, tapi buahnya lebih besar dari musangking yang lain. Itu tujuannya. Ya, ini kalau matang kita makan aja sendiri. Kedepannya, karena kita memang punya rencana membangun masjid dan kafe, jadi di sini bisa jadi one stop relaxation lah gitu ya. Jadi yang dari Jakarta yang macet itu begitu datang ke sini ada tempat nongkrongnya, ada tempat ibadah yang kita bangun juga serius ya, insya Allah bagus. Jadi mau makanan ada, kita kan nanti ada kafe, ada bukan hanya kambing lah ya, tapi ada beberapa makanan lainnya ya, insya Allah itu dalam 1 tahun ini selesai. Jalan juga kita udah tambah, kita sekarang nanti akan ada 2 akses jalan ke tempat ini karena luasnya kan cukup luas dan bertambah terus. Jadi mudah-mudahan bisa jadi alternatif ya teman-teman dari luar kota untuk relaxation lah di tempat yang unik ini. Terima kasih.
saya mau menjelaskan, tadi udah cerita tentang kambing, tentang pohon durian. Di tanah ya Bukit Biak ini ya, ada hal yang unik, pemandangannya sangat indah. Jadi nanti teman-teman yang pingin menikmati durian atau sate kambing itu udah siapin nih saung-saung. Ya, saung-saung tadi di pintu masuk juga ada, pemandangannya sangat indah. Saya malah mau bikin di sini adalah kafe di ujung. Jadi itu pemandangannya langsung ke dua gunung kan ini, Pangrango sama Gunung Salak. Jadi bisa sambil makan durian, ngopi di sini sambil ngobrol-ngobrol bisa menikmati gunung. Memang di sini indahnya itu pagi sama siang. Nah malam karena kita masih di desa belum ketemu city light lah yang terang gitu. Tapi nanti kita akan bikin di sini meriah lah. Ya viewers, tadi kita udah jelaskan semua ya tentang pohon durian. Nah ini ada salah satu contoh durian yang udah matang pohon. Ini kita ikat rafia kan. Jadi tujuannya diikat supaya kalau ini nggak jatuh ke bawah, jatuh ke bawah kan pecah. Jadi ini musangking yang sudah matang. Nanti ini seperti saya ceritakan butuh 100 harian untuk sampai jatuh kayak gini. Nah ini ada yang blackthorn juga udah matang nih kayaknya. Kita cari deh. Nah ini dia. Ini. Wah matang banget nih. Kita coba nanti, ini setelah ini kita coba ya rasanya kayak apa. Ada musangking dan blackthorn, kita coba sama-sama. Ya ini viewers, kita ambil contoh musangking tadi udah kita ambil yang sudah matang. Yang musangking ini memang warnanya seperti ini, tapi ini jelas manis, agak pahit-pahit dikit seperti ada alkoholnya. Ini contoh musangking. Saya buka lagi. Nah, rasanya enak ya. Oke, nah ini blackthorn nih, teman-teman bisa ngeliat blackthorn yang kalau di Jakarta ini 800.000 sekilo. Nih, warnanya dia oranye. Jadi kalau kata orang ya, ini legit, rasanya nyaman. Ini rasanya lux, seperti kalau mobil ini Mercedes rasanya gitu ya. Ini komentar orang kayak gitu rata-rata. Tapi ya lebih banyak kalau di pasar memang yang ini karena mungkin harganya beda hampir 2 kalinya. Jadi seperti itu. Ya viewers, itu tadi semua cerita tentang hobi saya, kambing dan durian. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang ingin belajar bisa hubungi kita langsung. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.